Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sektor 1 sampai dengan 9 yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya malam ini kita akan beribadah keluarga. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 2 bait yang pertama, Haleluya, puji Tuhan, puji namanya dan apa yang seterusnya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama walaupun masih dengan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28 secara responsoria. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, tetapi aku dekat di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Untuk meresponi Mazmur puji-pujian dan mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari Gita Bakti 300 bait yang pertama, Kepadamu ku berdoa dan apa yang seterusnya. Bukan
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, agar suara Tuhan yang kami dengar lewat pembacaan dan pewartaan sabda Tuhan, supaya dengannya kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Terpuji Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada Bapa kami yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir 30 tahun yang lalu, ketika saya masih sebagai mahasiswa teologi, saya dan beberapa mahasiswa utusan GPIB oleh Majelis Sinode dalam menjalani kolegium pastoral pertama dan berkaitan dengan bulan Pelkes GPIB
pada waktu itu, maka Majelis Sinode melibatkan mahasiswa teologi utusan GPIB ditempatkan untuk melayani di jemaat-jemaat GPIB Kalimantan Barat. Pada waktu itu saya ditempatkan di salah satu pos pelkes GPIB Immanuel Singkawang, tepatnya di jemaat Sungai Kajang. Tetapi sekarang ini sudah menjadi jemaat yang mandiri. Namanya C berarti daerah itu dilewati atau terdapat sungai. Jadi ada sungai yang mengalir. Nah, sungai itu dipakai untuk mencuci, untuk mandi, untuk juga minum dan lain sebagainya. Nah, bisa kita bayangkan jika musim kemarau tiba, pasti airnya akan berkurang. Orang akan mencari air bersih dan itu susah diperoleh. Sesuatu yang dianggap sudah sangat cukup memenuhi hidup ternyata memiliki waktu sehingga tidak selalu dapat memberikan apa yang dibutuhkan. Berbicara tentang kebutuhan, marilah kita sejenak merenungkan apakah yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup ini. Perempuan Samaria di dalam kisah ini sudah merasa cukup dengan sumur Yakub tersebut. Sampai tibalah pertemuannya dengan Yesus pada saat itu kehausan dan meminta air untuk minum. Ketika disampaikan ada air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan orang yang minum tidak akan kehausan, perempuan Samaria justru meminta kepada Yesus. Alkitab mengisahkan dengan sangat apik dan tidak ada jeda bagi perempuan Samaria untuk membantah atau mempertanyakan keakuratan informasi air tersebut. Karena jika tidak, bisa jadi perempuan Samaria itu berpikir kalau Yesus mengetahui ada air tersebut, mengapa dia masih meminta air dari sumur Yakub ini. Melaluinya kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu menjadi awal terbaik untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga hidup kita pun diubahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap ini bertahan ketika Yesus berbicara tentang suami perempuan Samaria ini. Mereka baru bertemu, baru pertama bertemu. Namun Yesus sudah mengetahui kekelaman perjalanan hidup yang dijalani perempuan Samaria. Kerendahan hati yang dimiliki oleh perempuan ini menuntunnya kepada kebenaran yang tidak dapat dibantah atau ditutupi. Kebenaran tentang suami orang Samaria itu, dan kebenaran tentang pribadi Yesus yang sedang berhadapan dengannya. Bahkan kebenaran yang melengkapi pengetahuan agama yang dia pahami. Nah, hal tersebut menuntunnya pada penyerahan diri sehingga dapat menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertemuan ini memberi ruang bagi perempuan Samaria untuk melihat kebutuhan sesungguhnya. Ketika kebutuhan yang sesungguhnya terpenuhi, maka perempuan Samaria ini tahu bagaimana dia hidup. Nah, dari kisah ini kita menyadari
bahwa pengetahuan kita tentang agama perlu diperlengkapi dengan pertemuan bersama Kristus, dengan tentunya kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali Tuhan berbicara kepada kita dengan peristiwa yang tidak terduga dan sederhana. Dengarlah, perhatikanlah dan jalanilah dengan rendah hati. Inilah yang menjadi langkah awal untuk melihat kebutuhan kita yang sesungguhnya. Jadi, apakah yang sesungguhnya saudara butuhkan? Mintalah Yesus menyentuh saudara dengan pertemuan yang mengubahkan kita. Karena kemanapun kita mencari-cari yang menurut kita dapat menyenangkan atau menyempurnakan keberadaan kita sebagai manusia, rasanya tidak akan pernah cukup. Contoh dalam bacaan kita, perempuan Samaria ini gonta-ganti laki-laki, dan itu tidak cukup baginya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini akan kita habiskan untuk mencari yang tidak pernah cukup itu. Namun, marilah kita belajar bersikap seperti perempuan Samaria. Pertemuan itu mengubah cara berpikir. Pertemuan itu mengubah cara hidupnya. Apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu? Di dalam bagian bacaan kita pada malam hari ini, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertemuan itu Yesus mengubah cara berpikir dan cara hidup perempuan Samaria. Dengan demikian, saudara-saudaraku, hidup akan dipakai dengan sebaik-baiknya, menjadi saksi sehingga banyak orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Perempuan Samaria mengakui bahwa Kristus adalah Mesias, orang yang diurapi. Dialah yang membawa keselamatan. Dia membuka hatinya. Dia mau menyambut apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia percaya, dan oleh karena itu di dalam dirinya tentunya dipakai oleh Tuhan untuk juga menyampaikan kabar baik itu bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini adalah bulan Petrus GBIB. Kalau hari Minggu kemarin kita telah disapa oleh firman Tuhan bahwa hendaknya kita hidup kudus. Allah yang melayakkan kita untuk hidup kudus. Karena itu, sekalipun menurut kita bahwa di hadapan manusia kita bisa menipu siapa diri kita. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada perempuan itu, perempuan Samaria, bahwa panggillah suamimu. Tapi perempuan itu katakan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa kau tidak mempunyai suami. Saudara-saudaraku, di hadapan manusia kita bisa menipu siapa diri kita. Apa yang kita lakukan? Dia tahu kedalaman hati kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memaknai bulan Petrus GBIB
bulan Juni ini. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengundang kita semua, saudara dan saya, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, di hadapan Tuhan yang melihat hati dan mengenal kita masing-masing. Marilah kita yang senantiasa membuka hati mendengar sapaan firman-Nya. Dia yang senantiasa menyentuh kita dengan kasih. Janganlah sia-siakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menjadi saksi Kristus, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menghayati firman ini sebagai perjumpaan dengan Kristus yang senantiasa menuntun kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa sama kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau tahu isi hati kami, dan oleh karena itu ketika kami dalam kerendahan hati membuka hati kami menyambut kehadiran Tuhan, maka Tuhan juga mau agar kami hidup dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Bersyukur kepada Tuhan, sebagai jemaat GPIB kami pun juga mendoakan untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di pos Pelkes. Tuhan kiranya memberkati para pelayan Tuhan, para pendeta, penatua dan diaken, pengurus unit misioner, bahkan seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat, bersukacita dan bersyukur karena limpah ruahnya berkat Tuhan yang memungkinkan mereka selalu memberdayakan apa yang ada demi kehidupan yang lebih baik dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB sebagai pimpinan gereja. Tuhan memberkati mereka di dalam tanggung jawabnya. Hikmat Allah kiranya Engkau curahkan supaya setiap kebijakan yang dibuatnya boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk persekutuan GPIB Jemaat Harapan Kasih-Kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dilakukan. Kiranya Tuhan kehadiran gereja-Mu boleh dirasakan oleh setiap orang
masyarakat yang ada di sekitar kami, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Tuhan memberkati akan kegiatan-kegiatan yang berlangsung, sekalipun saat ini masih dilakukan di rumah. Tuhan memberikan jemaatmu akan sukacita, damai sejahtera, sehingga lewat peribadatan kami semua boleh mengalami akan berkat ilahi yang menuntun perjalanan hidup kami. Bagi yang sakit, tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menjamah dan mengangkat segala beban penderitaan. Bagi yang kau tambahkan 1 tahun usia kelahirannya, usia perkawinannya, kenaikan pangkat, atau juga Tuhan kehadiran anak dalam rumah tangga, Tuhan semakin sempurnakan sukacita mereka. Buatlah mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dalam hidup rumah tangganya, Tuhan, Engkau hadir menjadi tamu yang tetap. Engkau yang memberikan ya Tuhan kekuatan, kemampuan, hikmat supaya mereka yang sedang mengalami pergumulan persoalan dalam hidup, mereka dapat melewati semuanya itu dan boleh menyaksikan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua berkat-berkat yang boleh kami terima, dan kami persembahkan kepada Tuhan agar Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan, Engkau perhatikanlah mereka ya Bapa melalui gereja. Inilah doa kami, inilah harapan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 89, bait pertama dan kedua, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan dan apa yang seterusnya. Amin.
sekalian, saya undang bangkit berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita di malam ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian dan kesabaran warga jemaat untuk penyampaian warta sektor di malam ini. Bapak Ibu yang terkasih, melihat situasi dan kondisi yang masih terjadi di bangsa dan negara ini, terlebih khusus di lingkungan sekitar kami, maka ibadah hari Minggu masih tetap diadakan dengan live streaming pada pukul 9 pagi. Dan ibadah keluarga juga dengan live streaming akan dilaksanakan pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pada pukul jam 7 malam. Untuk itu kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Angkatlah hatimu dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.